Om Swastiastu. Selamat sore viewer semua. Kali ini kami tes siaran dulu. Sekarang kita sudah berada di Serayu Pot Terakota di Desa Pelihatan Ubud. Sangat spesial hari ini karena kita langsung live di tempat studionya Pak Cameng. Jadi sambil menunggu narasumber kita hari ini, kita coba tes dulu. Mungkin sekitar 10 menit lagi kita kembali live bersama Iin Jayanti, owner dari Serayu Pot Terakota. Thank you. Biarin live. Oh gitu. Oh gitu. Jadi viewers kita belum mulai ya. Ditunggu dulu. Karena ini masih ada klien. Ya sambil nunggu boleh ya mau bikin kopi mungkin atau mau bikin teh. Sambil ntar kita live di sini seru-seruan sama Iin. Oh iya. Mikrofon. Oh. Ya, ini dia Indah Jayanti. Oke. Ya. Masuk nggak? Masuk suaranya? Ya, say hi dulu ke kamera. Halo. Ya, hari ini kita udah bersama Made Indah Jayanti. Aku panggilnya apa nih? Iin aja. Iin, oke. Okay. Sebenarnya kita tetangga, jadi saya juga tinggal di Pelihatan. Rumah kita bersebelahan. Cuma ini kali pertama kita ke Serayu Pot, seru banget tempatnya. Masa pertama ya? Iya. Oh, biasanya di bawah ya? Iya, benar. Biasanya kita dijamunya di bawah atau di dalam rumahnya langsung. Kali ini kita di studio. Jadi Iin ini adalah owner dari Serayu Pot and Terakota dan juga Cameng Studio. Bedanya apa sih Serayu dan Cameng? Nggak ada sih sebenarnya bedanya. Cuma dulu waktu Bapak jadi pelukis emang namanya Cameng Studio. Jadi dulu masih itu namanya. Ya, jadi sekarang sudah jadi Serayu ya. Oke deh, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Ini yang paling bikin penasaran, boleh diperkenalkan nggak sosok di balik Iin Jayanti sendiri? Oke. Dari nama dulu ya? Iya, nama. Saya nggak biasa diwawancara. Nama, kemudian background pendidikan mungkin, dan hobi dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Made Indah Jayanti, biasanya dipanggil Iin. Dulu kuliah di Jogja, di Atmajaya, ambil jurusan komunikasi. Ya. Hobi tidur. Tidur. Hobi jalan-jalan. Oke, kegiatan sekarang yang ditekuni apa aja nih? Sekarang lagi ngurus usaha. Ngurus usaha? Iya, ngurusin usaha aja sekarang. Promotor musik juga nggak sih? Ya, kebetulan handle satu band. Ya. Manajerin satu band di Ubud, salah satu band. Ya, cuman sibuk di rumah sama ngurusin band aja sih sekarang. Ya. Itu aja. Jadi emang ini passionnya ke seni ya? Kalau di Jogja kuliahnya apa? Komunikasi. Komunikasi. Yeah. Tapi ada hubungan sama seni juga nggak? Nggak, harusnya. Nggak, harusnya nggak. Harusnya nggak. Karena waktu itu kuliahnya ngambil jurusan komunikasi, mayornya di jurnalis, minornya di PR.
Minornya di PR. Wow. Minornya keren. PR. Berarti komunikasinya Tidak skillnya ada udah jurusan pertanahan expert ya. sebenarnya. Jurusan pertanahan, oke. Terus yang bikin penasaran nih, dari kapan sih Serayu Pot berdiri? Kalau Serayu Pot itu sudah semenjak BOM. Kalau nggak salah sekitar 2005-an sih. Waktu itu 2005 Bapak mulai terjun buat ngurusin masalah perpotan. Perpotan. Ya, perpotan duniawi itu dari 2005. Ya. Cuman kalau kelas ada workshop Ya. itu semenjak pandemi, awal pandemi. Ya. Pandemi 2019 ya, apa 20? 19 ya? 2020 kalau di sebentar. 2020 ya, Maret Iya, 2020. dari Maret itu ada kelasnya. Iya. Kalau sebelum-sebelumnya ya cuman di bawah orang selfie aja sih. Keren ya. Jadi ketika Covid, Iin mendulan cuan kayak gitu. Thanks to Iya. COVID. Thanks Covid. You do great Emang job. emang harus ada yang disyukuri dari setiap Iya, masalah. benar-benar. Menurut orang masalah, menurut saya itu peluang. Benar-benar. Itu motivasi buat kita. Terus nama Serayu Pot sendiri lahir dari apa tuh? Kalau nama Serayu Pot sendiri itu lahir dari Bapak sih yang ngasih nama juga. Semuanya memang berawal dari Bapak, karena Bapak yang merintis. Sebenarnya kalau dibilang saya yang punya, kayaknya kurang etis. Itu sebenarnya Bapak yang memulai dari dulu. Nama Serayu diambil dari salah satu nama sungai di India. Kalau nggak salah itu anaknya Sungai Gangga. Namanya Sarayu. Sarayu. Ya, yang artinya mengalir. Tapi anggota keluarga nggak ada yang bernama Serayu ya? Tidak ada. Nggak ada. Ya, pakai apa namanya? Ya. Salah satu nama sungai aja di Betul, sungai. betul. Ya, karena Anaknya Sungai Gangga, dan itu kalau nggak salah, kalau misalnya kita lihat di entah itu mitologi, itu kalau nggak salah nama Sungai Seraya itu lahirnya Rama kalau nggak salah. Rama. Lahirnya Rama di kisah Ramayana. Ya. Oke. Jadi silsilahnya itu Bapak sih lebih ngerti. Ya betul. Dan nama itu sekarang menjadi apa ya? Sebuah nama usaha yang menjadi cuannya Iin ya. Serayu artinya mengalir. Mengalir. Oke. Semoga Rezeki yang mengalir ya. semuanya mengalir. Ya. Terus lanjut nih. Gimana awal mula Serayu Pot Terakota berdiri? Terus apa yang mendorong Iin untuk bergerak di industri kreatif? Kalau awal mulanya Serayu Pot berdiri, itu karena bom Bali. Jadi waktu bom Bali itu, Bapak kan dulu seniman, pelukis. Kemudian gara-gara bom, nggak bisa jual lukisan, sedangkan ada banyak perut yang harus ditanggung pada waktu itu. Betul, betul. Makan aja kayaknya susah, apalagi buat sekolah gitu. Kalau dulu karena nggak bisa jual lukisan, akhirnya Bapak beralih ke alat-alat upakara, tapi yang bergeraknya di gerabah. Itu sebenarnya alat-alat upakara yang pertama kali dijual. Cuman kalau misalnya kita lihat, kalau kita pergi ke suatu tempat, kayak nggak niat aja ketika ngelihat ada toko, dia cuma majang 1-2 pot aja gitu loh. Betul. Jadi mending banyak gitu. Makanya kemudian mungkin karena memang basicnya Bapak adalah seorang seniman, kemudian pot-pot itu diwarnain karena menurut Bapak, aku tidak bisa berkesenian lagi, at least aku bisa berkeseniannya itu di rumah dan membuat instalasi seni. Betul. Makanya potnya itu diwarnai, sengaja dipasang di depan rumah, karena menurut Bapak itu adalah sebuah karya instalasi seni. Kayak disusun gitu ya, jadinya kelihatannya menarik ya, benar-benar. Kalau dari penuturan Bapak juga sih, kenapa sengaja di depan rumah dipajang? Apakah tidak takut mungkin ada maling atau apa? Berpikirnya ya kali untuk upacara agama kamu nyolong, iya benar. gitu. Makanya ya udah depan rumah aja. Kalau ada yang nyolong ya back to karma gitu loh. Jadi ya kamu akan makan karmamu sendiri, makanya taruh depan rumah gitu. Iya benar-benar tuh. Sekarang lagi marah soalnya ada pencurian Pretimo ya juga ya. Iya kan. Kalau pot aku yakin sih sering ada orang yang nyolong juga, cuman ya udah karma akan kembali ke kamu gitu aja sih. Iya betul. Jadi seperti itu. Kemudian apakah Serayu Pot ini hanya ada di Bali atau ada cabangnya lagi nih? Kalau tahun kemarin itu kita buka di Jogja sama Jakarta. Cuman tahun ini memang lagi tak close, mau memperkuat fondasi aja dulu sebelum akhirnya memang, karena kesulitannya adalah yang sedikit challenging di sini adalah memindahkan Ubud ke luar kota, itu sangat susah. Memindahkan vibes-nya Serayu kan terkenalnya itu ada di Ubud, ada di Peliantan. Itu dipindahkan keluar kota itu sangat susah sekali. Gitu. Jadi kemarin emang miss di sana.
ya udah sekarang lagi tak close dulu secara temporary, nanti akan open lagi di Jakarta. Berarti Kalau yang sekarang Jogja fokus masih- dulu di sini Ya. sambil membangun eksklusivitas seperti itu. Iya nggak sih? Bisa dibilang Vibes, Ubud vibes kan beda ya Iya, sama yang di tempat lain beda. ya. Ya, seperti itu. Terus seperti yang kita ketahui, Serayu Pot ini kan sekarang viral banget nih. Apa yang bisa diceritain sedikit dari kisah akhirnya Serayu Pot menjadi viral kayak gitu? Oh, viralnya itu mungkin karena orang-orang sekarang sudah pada main sosmed kan. Ya. Kalau orang main sosmed tuh udah pasti mereka nyari tempat-tempat yang instagramable banget dan segala Sih, macam. benar. Padahal kalau misalnya mau dicari di Serayu sendiri, kita nggak ada yang mau viral Viral. sama sekali. Karena memang pure Bapak berkesenian, pengen Ya. punya satu instalasi seni gitu Ya, aja. ya. Sedangkan saya di sini merunning ini karena pure saya duitnya gede Bisnis. gitu aja. Nggak munafik maksudnya. Iya, benar-benar. Ya ketika melihat usaha ini bisa apa namanya, saya bisa mengerti bagaimana jadi caranya jadi seorang pengusaha, bagaimana managing orang. Seperti itu ya oke sih. Oke banget ya. Apalagi saya udah nggak keluar kerja di luar lagi karena ternyata kalau mau misalnya di compare ya lebih baik di rumah sih. Iya, Udah, karena lebih kemarin-kemarin baik. udah di luar terus Ya, apalagi sekarang lagi WFH kan bagus kan bikin bisnis di rumah sendiri kayak Ya. gitu. membantu pemerintah Ya, mengurangi. berarti cuannya, tadi viralnya secara nggak disengaja ya? Iya. Karena memang sosmed, kemudian jadinya terkenal karena memang ada keunikan tersendiri dari Serayu Pot gitu. Nah, terus jumlah rata-rata kunjungan nih, customer yang datang ke Serayu Pot tuh sebulan kira-kira Kalau berapa sih? Kalau boleh kunjungan tahu? customer itu bisa dibagi jadi dua nih. Ya. Mau yang foto-foto aja atau yang ngikutin kelas. Yang foto-foto kalau dulu ya, yang yang foto-foto foto-foto. itu saya nggak ngerti Ya. dan nggak tahu karena Ya. tiap hari kalau misalnya mau dihitung tiap hari bisa lebih dari Banyak banget 50 sampai 100-an orang kemungkinan dari pagi sampai malam. Mungkin lebih banyak tahu ibu dan bapak yang di Ya, bawah ya? bapak Ya. sama ibu lebih tahu. Mungkin Kalau 100 yang orang sampai nggak sih kalau dikira-kira kalau lagi hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai sampai ya? sampai kalau yang ikut kelas workshop Ya. itu rata-rata per hari apa per bulan nih? Per bulan. Per bulan. Iya, per bulan. Aduh, matematika saya jelek lagi. Paling ya nggak nyampe sih 50. Ya. Paling sekitar 30. 30, 40 ya. 30, Itu lumayan 40 banget sih. orang. Ya, ya. Untuk zaman sekarang ya. Berarti kalau sebulan kira-kira orang yang foto-foto sekitar 3.000 orang ya. Kalau 100 hari kan. Iya, Kayaknya ya. sih. Karena kalau viewers mau cek bisa dicek tagnya Serayu Pot mungkin di Instagram kayak gitu kan. Ada berapa banyak foto yang dipost kayak gitu. Nah, kemudian ini nih pertanyaannya. Karya-karya Iin kan banyak diminati masyarakat. Terus banyak yang selfie, terus Iin kenapa sih nggak manfaatin itu untuk nambah income? Maksudnya dari foto-foto yang dipajang di sosmed itu dicas kayak gitu atau gimana? Oh, kalau yang Kalau itu orang mau foto. kalau orang mau foto kembali lagi kalau orang foto-foto itu Bapak yang punya kuasa karena Oh, iya. menurut Bapak itu adalah karya instalasi seninya. Jadi semua Ya. orang bisa menikmati itu dan apalagi dipajangnya adalah depan rumah Ya. yang which is itu semua orang bisa lihat Iya gitu loh. betul, Jadi itu ya public area ya. bisa dibilang public area. Jadi ya anggap aja kalau menurut Bapak nih istilahnya Bapak Ya. ya namanya juga dana punya bikin orang senyum itu nggak ada Wih, dosanya gitu loh. keren, iya, Karena iya. emang itu juga sih yang jadi gininya Bapak, jadi concernnya Bapak Concern. ketika membuat ini membuat orang lain senyum itu juga sebuah ibadah gitu loh. Jadi Ya. ya itu tidak merugikan kita, tapi bisa bikin orang senyum, why not? Why not? Tuh. Tuh, berarti yang mau foto boleh ya, gratis loh. Terus Iin gimana ngelola usahanya nih? Apa ada pihak lain yang dilibatin nggak dalam Pihak lain? perjalanan? Ya, maksudnya ada teman-teman rekan-rekan di luar Bali juga yang bantu-bantu untuk Kalau di publish sini untuk saat ini masih sendiri. sendiri. Masih sendiri ngurusnya dari bikin konten, nyari bookingan, terus juga nge-handle kelasnya yang masih sendiri. Cuman kalau yang di luar, yang di Jogja, ya kita bukan kerjasama sih. Saya ada satu orang misalnya yang tak percayakan untuk ngelola di sana. Yang di Jakarta juga sama. Oh, gitu. Kayak Berarti ada partnernya ya, partner bisnisnya Ya, ya? kalau yang di luar kota, kalau yang di sini masih sendiri. Sendiri. Wow, keren. Tapi ada berapa staff nih di sini? Kalau boleh tahu. Sekarang Ya. sekitar 7 atau 8. 7 atau 8 ya? 8 kayaknya, kalau nggak salah. Tapi ini bukan staff kan? Berarti 7. GM. Berarti 7. 7. Orang saya masih kerja berarti kan Iya. namanya staff.
Iya, oke. Kemudian kendala apa yang ingin hadapi selama menjalankan bisnis industri kreatif ini? Kendalanya, Apakah dari kalau kalau usaha kayak gini pakai izin juga nggak sih? ya pakai izin. Ada izinnya juga ya. Ini izin udah tak urus, udah ada NIP juga. Ya. Kalau kendalanya mungkin lebih ke cara memanage karyawan dan pengunjung aja sih sebenarnya, karena saya tipikal orang yang tidak terlalu gampang percaya dengan orang, jadi apa-apa masih tak handle sendiri. Padahal sebenarnya orang lain pun masih bisa diberikan tanggung jawab itu. Ya, Kayak contohnya ngambil konten, sebenarnya orang lain bisa, cuman Bisa. nggak tahu kenapa memang saya pengen aja. Iya. Karena kalau ngeliat orang lain kayaknya Betul. kurang aja. Ya. Tadi juga terlihat Iin sibuk sama kameranya sendiri ya. Iya. Ngambil konten pun masih Ngambil sendiri, konten ngajar sendiri. pun sebenarnya sudah ada staff yang memang dia khusus untuk ngajar, Iya. tapi ya nggak tahu kenapa masih pengen aja. Sebenarnya itu sih lebih ke sana kendalanya, kendala ke diri aja Diri sih sendiri ya. sebenarnya. Iya. Keren. Berarti emang Iin orangnya bertanggung jawab, jadi ya handle kerjaannya juga, kemudian taste-nya Iin juga bagus, keren gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya suatu saat ada komplain atau yang kurang mengenakan di customer tuh, saya langsung bisa terjun dan tahu, oh waktu itu saya emang ada di sana Iya, gitu loh. benar-benar. Jadi bisa langsung Ya, take tahu on. kejadiannya Jadi, kayak gimana ya, langsung bisa handle ya. Iya, betul. Kemudian kegiatan apa aja yang bisa dilakuin oleh pengunjung di Serayu Pot Terakota nih? kalau kegiatan di sini ada drawing class, ada pottery classnya. Kita sejauh ini masih ada 2 aktivitas. Buat aktivitas? Cuman yang pottery classnya itu dibagi lagi jadi 2. Ada yang pottery class combo, ada yang pottery class hand building. Combo? Kalau yang combo itu dia ruangannya di sebelah sana, Ya. menggunakan 2 teknik, Iya. tapi belum bisa dekorasi. Kalau yang hand building dia cuman hand building aja, tapi udah bisa dekorasi. Oh. Sebenarnya sama aja sih. Iya, Ini iya. kalian nanti bisa coba. Ya, Biar oke. Seru tahu. ya. Kalau dibayangin seru sih kayaknya. Kalau dikerjakan sama. Gitu ya, kesel ya. Biasanya. Karena nggak semudah itu ya membentuk Lebih enak tanah nonton. liat itu. Iya. Lebih enak nonton di YouTube, kayaknya satisfying aja. Iya, apalagi Tapi nonton ketika- time lapse itu kan kayak keren gitu kan bikinnya. Ketika bikin sendiri kok nggak jadi. Tapi kalau misalnya udah pernah ikut kelasnya, udah pernah mencoba, Ya. kalian pasti bakalan ngerti kenapa barang-barang di IKEA mahal-mahal. Tuh dengerin tuh. Kenapa Hargai IKEA hasil karya IKEA-nya sendiri. mahal. Kayak gini caranya. Oke, terus berbicara tentang Serayu Pot dan Terakota, boleh dijelasin nggak ke viewers di rumah? Ada jenis apa aja nih si pot-pot itu dan terakota? Kalau di sini kita ada 2, satu terakota sama satunya lagi yang mungkin kalian lebih istilah yang paling familiar mungkin keramik. Keramik. Sama si terakota. Ya. Kalau kita biasanya nyebutnya adalah tanah earthenware itu untuk terakota, Earthenware. tanah stoneware itu untuk yang keramik. Stoneware itu berarti dari batu atau gimana? Enggak, tanah. Tanah. Memang tanah Oh, itu tapi namanya jenisnya stoneware. Ya. Dia warnanya agak abu keputihan lah. Oh, gitu. Kalau dari bentuknya di ada ini nggak jenis-jenisnya nggak? Ada cangkir atau apa? gitu? Macam-macam sih. Macam-macam. Kalau earthenware itu udah pasti dia kan terakota, udah pasti biasanya dipakai buat dekorasi sama pot-pot tanaman. Ya. Kalau yang cangkir tuh macam-macam, ada gelas, ada piring, ada mangkok. Ya. Itu biasanya sih by booking, karena untuk sejauh ini untuk produk saya masih belum berani menjual secara gamblang keluar, karena emang kemarin-kemarin lagi ramenya workshop, jadi emang produk lagi tak pending dulu. Rencananya emang bulan depan sih rencananya produk mau Wah. di launching. Siap-siap ya. Yang punya duit boleh langsung mampir ke Serayu Pot karena mereka mau launching produk katanya. Bisa. Terus tadi untuk jenis tanah liatnya udah 2 itu aja ya. Stoneware sama Earthenware. earthenware. Terus kemudian apa aja yang didapatkan oleh pengunjung Serayu ketika mengikuti pottery class selain pengalaman seru dalam membuat pot tanah liat? Dapat Apa bisa konten. dibawa pulang? Bisa Dapat dibawa pulang? hasilnya. Hasilnya Jadi bisa. kalau Ya. misalnya mereka ikut kelas, ya hasilnya pas udah langsung jadi hak milik mereka. Oh, Bukan hak milik Serayu. Ya. Jadi mereka udah membayar experience dan juga hasil potterinya. Hasil pottery. Dan itu juga mereka dapat free dokumentasi. Karena memang itu saya include-kan di paketan gini ya kelasnya. Jadi mereka ketika memang mengikuti kelas, mereka udah nggak ada lagi yang namanya megang HP atau sibuk aku belum Ya. fotoan bla bla bla. Ya udah serahkan Ya. ke kami. Kita Wah, biasanya langsung. keren. Jadi kalau ada yang selesai kelas langsung airdrop sih. Gitu biasanya. Kalau nggak Kualitas paling email. terjamin ya. Kualitas terjamin. Kualitas terjamin Berani karena diadu. Iin sendiri yang tadi pegang kameranya. Berani diadu. Iya, iya.
Terus ada hal spesial nggak yang bisa dilakuin di Serayu? Selain bikin pot ngopi mungkin? Bisa. Atau bisa curhat Ya. mungkin sama Iin? Kebetulan ini ada mini cafe sih, karena Mini cafe. biasanya kebanyakan orang-orang yang kelas kan Ya. biasanya anak-anak. Oke. Orang tuanya Oke. bingung mau kemana, Ya. ada yang biasanya ditinggalin anaknya di sini terus mereka jalan-jalan, ada yang nungguin, jadi yang nungguin bisa sekalian ngopi di sini. Juga sebenarnya saya juga jual paket prewed di sana, Oh ya? ada paket prewed, jadi mereka bisa sewa tempat, saya buatkan pot yang gede untuk mereka pose ala-ala. Ya. Habis itu ya udah mereka tinggal Berarti cuma ada sewa. semacam studio. Ya, gitu. di sana dah, di Oh langsung pakai. di tempat workshopnya langsung bisa buat foto. Wah keren ya. Yang mau wedding bisa tuh. Tadi pagi Weko wedding. Oh ya? Lewat. Ya. Beko tuh siapa? Kebetulan kakak saya yang pertama. Ya mungkin viewers yang dari Ubud udah pada tahu ya. Dokter Ada Eko. yang prewed ya. Terus gimana nih Serayu Pot mempertahankan status viralnya sehingga tetap dikenal dan ramai sampai Tidak sekarang? pernah Nggak pernah. dipertahankan. Iya, iya. Kalau untuk viral itu kita sendiri memang tidak ingin viral. Kebetulan aja Ya, itu semesta tidak yang disengaja ya. membuat itu viral. Jadi saya take it as a compliment aja. Ya. Tidak pernah expect ke sana, tidak pernah membayangkan ke sana dan tidak mengharapkan itu juga dikasih. Ya oke, kalau nggak dikasih pun nggak Nggak expect. masalah. Ya benar-benar naturally viral mah. Terus untuk kedepannya nih Iin ada rencana apa lagi selain tadi mau jual produk-produk seperti itu? Kedepannya Iya. mempersiapkan diri kalau misalnya keadaan sudah mulai membaik, orang-orang pasti makin banyak mungkin yang datang Ya. ke Bali atau mungkin juga makin dikit saya tidak tahu. Tapi Ya. kalau misalnya yang ada di pikiran sih, ketika saya menutup satu pintu, at least saya bisa membuka pintu lainnya, betul. kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang kalau dulu sih saya buka drawing pertama, ketika drawingnya sudah mulai agak turun, anggaplah saya nutup pintu, saya harus bisa buka pintu lainnya. Ya udah saya buka si pottery class. Oh, Tuh. iya iya. Jadi emang sedang mempersiapkan diri aja. Kalau misalnya ternyata rame nih yang kesini, berarti saya harus mempersiapkan beberapa equipment lagi, Iya. gitu sih. Oke, berarti ketika ada hal yang hilang harus ada yang mengganti gitu ya? Ya. Tutup pintu, Tutup buka pintu, pintu lagi. buka pintu yang lain. Sih, tuh dengerin. Jadi Emang kayak viewers, gitu harus. ini hal yang paling saya tunggu-tunggu. Kita bakalan diajak sama Iin untuk virtual tour keliling di Serayu Pot. Nggak apa-apa ya dia? Siap. Lagi ada Ya. kelas nggak nih? Lagi ada tapi udah dihandle sama Oh gitu, aman. jadi kita bisa ini ya? Aman. Oke. Viewers siap-siap ya, Ngomong-ngomong, kita mau diapain nih? langsung keliling. Di bawah aja. Ya. Boleh dibantu untuk kameranya? Oke ya. Bagus sih di belakang. Nah. Ya. Sini ya. Udah selesai ya? Iya. Ini lagi ada klien Iin. yang ini kelas apa ya? Sorry. Ini yang drawing. Drawing. Yang drawing, ya. ya. Drawing. Yang itu boleh dikasih lihat dulu nggak? Untuk Bisa. iya, itu display apa? Kalau yang Ke arah sana kan sorry. kameranya. Kalau yang itu beberapa contoh dari drawing class itu ada persediaan cat sih sebenarnya. Nah, Ya. kalau di sana sebenarnya saya pengen naruh display keramiknya, cuman ya itu tadi masih dikit barangnya jadi belum pede aja buat Oh. launching. Jadi Ya. mau ngefullin dulu buat keramiknya. Jadi biar Tapi bisa- variasinya udah ini ya, macam-macam ya. Ada ya yang pesanan-pesanan cangkir. teman-teman sih Oh sebenarnya. gitu. Tapi itu ada hasil dari kelas juga nggak? Enggak, kalau hasil kelas pasti langsung mereka Langsung dibawa sama ya, kliennya. jadi bukan Oh, saya lagi yang ngekip. Kalau misalnya punya kelas ada di gudang, biasanya Ya. belum pengiriman. Kadang ada beberapa yang dikirim ke Jawa, ada yang beberapa yang gitu. dikirim ke Iya, karena dia pecah belah ya. Jadi, jadi harus customer handle nggak with langsung care. bawa. Handle with care sih. Oke, kita lanjut Sip, ke lanjut, barnya. Ini ada coffee shop. tapi kebetulan lagi tidak Lagi- jelas. Lagi rusak. Sementara mesinnya. ya manual ya kopinya katanya. Masih manual. Kita keluar viewers. Ini Biasanya orang foto-foto di entrance-nya. sini. Ya, ini boleh dikasih lihat nih ke pemirsa. Kalau Keren karena tadi di sana kan kita ada ruang workshopnya, di sini Oke. juga ruang workshopnya, tapi Ya. di sini yang pottery class combo yang tadi sempat tak kasih tahu. Oh, yang combo. Ini combo itu tempat pembentukan keramiknya ya. Iya, yang kita pakai dua teknik, Dua ada teknik. yang di sini yang hand building, di Ya. sini yang pakai mesinnya. Oh, oke.
Iya, iya, iya. Pak deh, tanah satu. Tanah. Iya. Ini yang terkenal ya, yang biasa Iin shoot di Iya. timelapse itu. Oh. Kayak alatnya kayak gini ternyata. Tuh, Tadi abis ada kelas. keren sih. Ini boleh ada contoh nggak? Boleh? Boleh. Boleh. Asik. Buat gelas aja kali ya. Ya. Lama nggak? Nggak, Prosesnya bentar. Cepetnya. Yang kali ini dibuat bahannya dari apa nih? Ini yang stoneware, silakan duduk. Ah, Ini yang dari stoneware. Jadi bahan keramik. keramik. Nah, kalau yang coklat-coklat kayak gini nih, Ya. yang namanya si earthenware. Earthenware. Kalau yang putih, itu dia si stoneware. Pak deh sekalian air. 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 Ya. Jadi viewers sekarang kita Ya. mau bikin gelas, cangkir. Kita mau coba bikin cangkir. Ini coba ya, bukan saya. Pak deh, kegedean. Ini namanya stoneware. Stoneware. Ya, tuh pegang. Kayak plat di Lembut. sini ya, lembut Kayak ya, plat. lembut ya. Kalau yang ini lebih kasar ya? Ya, Earthenware lebih itu ya kasar, lebih ya. kasar ya. Ini si stoneware. Stoneware. Thank you. Ini apa jadiin? Boleh dikasih tahu nggak? Ntar dipakai. Oh, ntar dipakai. Oh ya, langsung Tak dijelasin. kasih tahu ntar. Sip. Sebenarnya ada alat khususnya. Boleh agak di zoom ke sini nggak ya? Kameranya. Jadi kita fokus lihat tangannya ini yang lagi kerjain. Aduh, kukunya lagi jelek lagi. Maaf ya. Oh, terus. Namanya tiap hari pegang tanah. Iya, betul ya. Nggak pernah perawatan. Nggak masalah. Jadi itu sebenarnya ini ada alat khususnya, cuman karena alat khususnya mahal, kita buat dari tali pancing. Ya. Oh iya, bener. Tali Harusnya pancing. apa? Kayak Ada sih kayak gini pisau dia. gitu. Ya. Kayak pisau. Cuman ya udah, masih itu bisa digunakan. Ya. Kenapa harus yang mahal? Benar-benar. Kalau bisa bikin, kenapa harus? Ini udah mulai kelihatan bentuknya, jadi agak curve gitu. Ini kita bikinnya setengah lingkaran dulu. Setengah lingkaran dulu. Ya. Caranya bikin center sih. Kalau orang bilang Center. centering. Jadi kenapa kita bikin centering? Ya. Kalau misalnya nanti dilihat sisinya semua apa namanya, tebalnya sama. Tebal sama. Jadi nggak ada yang tebal tipis. Jadi dibikin bentuk luarnya dulu, terus nanti dilubangin gitu ya? Ya. Dicekuk. Nah ini sekarang dicekuknya. proses ngelubangin. Ya. Kalau misalnya mau dideketin nggak apa-apa. Ya, boleh difokusin ya. Baik. Ini ngelihatnya enak banget ya. Ya kan Tapi gampang nggak- ya. Saya juga dulu kayak gampang ya. gitu. Lihatnya gampang. Kayak effortless gitu, tapi sebenarnya perlu tenaga yang banyak. Ini sekarang lagi neken nggak sih posisi Nggak. tangannya? Nggak. Jadi cuma ini aja. Cuman bukan neken sih, apa ya? Cuman ngebentuk aja. Bentuk ya. Bentuk ya. Nggak ada tekanan yang bentuk. Nah kalau misalnya pengen bikin gelas, kalau udah kayak gini, Ya. misalnya ternyata gelasnya terlalu gede, ini bisa dikecilin, Oke. dipres aja, Wow. Yeah. tinggal dipres aja. Iya. Tuh. Ini prosesnya naikin sekarang. Naikin. Kalau udah kebentuk gini, terus proses selanjutnya berarti apa? Dibakar ya? Dikeringin dulu. Dikeringin dulu. Kalau udah dikeringin baru pembakaran pertama. Nah kalau Ya. misalnya udah proses pembakaran pertama selesai, baru bisa diglasir dia namanya. Glaser. Membuat barang itu jadi food grade. Oh, Jadi iya, bisa iya. dipakai aman buat makan, minum. Iya, iya. Food grade itu FDA ya? Mungkin ya, Iya. tapi kita nyebutnya di sini food grade sih, Iya, artinya food grade. aman buat makan, Iya. minum. Oh iya, iya. Betul-betul. Sama. Tapi Nih, untuk kalau- kasih efek glossy di gelas tuh? Ah itu dah, Oh diglasir. itu, Ya. oh diglasir. Ada dope, ada glossy, terserah sukanya Ya. apa. Ini fungsinya si tali pancing ini. Ini tradisional ya? Nih, Karena aslinya ini pakai kan pisau. masih mengsong-mengsong. Ya, betul. Oh, iya. Biar dia itu lurus. Lurus.
gitu. Ya, jadi waktu minum bibirnya kenanya rata gitu ya. Iya, nah kalau dia cuman- beda. Cuman kalau ini kan masih tajam dia, kita halusin biar kalau misalnya minum nggak luka. Ya. Di pinggirnya dikasih alur gitu. Keren ya. Saya juga dulu seneng nontonin, penasaran Sekarang? bikin, ternyata susah. Tapi belajar bikin ini berapa lama sih? Sampai akhirnya mahir banget. 2 bulan. Bisa apa langsung ya? jadi 2 bulan ya. Ada nggak? Belajarnya itu dari YouTube. Hmm. Karena kan kalau misalnya dicari lagi dulu tuh apa namanya barang-barang yang ada di situ kan kita istilahnya reseller. Iya. Bapak nggak bisa bikin sama sekali. Oh gitu. Justru Bapak nggak bisa bikin, Berarti Bapak. berawal ini dari beli dulu bahan jadinya terus diwarnain kayak gitu ya? Kayak gitu Bapak. Cuman Bapak nggak bisa bikin. Tapi banyak media yang mengatakan bahwa Bapak itu biasanya media ngeliput tuh Bapak itu dibilang maestronya kayak gitu. Kalau misalnya dicari lagi disuruh bikin nggak bisa, Nggak bisa. karena tidak panas, say. Makanya saya belajarnya ya udah otodidak aja Iya. dari YouTube. Oh iya, ini fungsinya dipotong bawahnya gitu ya. Ngebentuk Ngebentuk. shape-nya. Kalau bikin kayak cangkir nih, tangkainya bikinnya gimana? Itu lagi pasang tangkainya. Oh, gitu. Jadi Ntar kita kita lihat harus kita harus diamkan dia dulu selama 1 hari biar agak kering, Ya. baru bisa dipasangin Oh, cangkir. gitu. Gininya, Tapi tangkai handle-nya. itu dibikin, misalnya ada klien nih, Mm-mm. dia hari ini kelas, terus tangkainya udah dibikin sehari sebelumnya berarti atau gimana? Enggak, besoknya kita bikinnya. Oh, berarti nggak bisa langsung dibawa pulang dong? Semua barang kelas nggak bisa Nggak langsung bisa dibawa langsung. pulang karena Oh. dia ada itu lagi. Oh, iya, Dua benar, prosesnya benar. kan dia harus Di gelas. dikeringin selama 3 hari. Ya. Habis itu dia harus proses Di- pembakaran pertama, Ya, ya. proses pembakaran kedua. Supaya Ya, matang ya. lumayan lama. Tapi mereka willing to pay karena apa? Karena kegiatan untuk anak-anak di Ubud itu nggak ada. Ya, betul betul. Makanya mereka mau ikut dan Ya. ya nggak apa-apa apa namanya dikirim hasilnya. Oh iya. Nanti terakhir ini. Ini menarik banget ya. In mungkin kita nggak usah sampai selesai ini, nggak usah sampai selesai karena mau lanjut lagi. Oh ya, Ya. ini udah selesai. Oh, udah selesai. Oke. Berhenti. Tinggal Ini boleh saya pegang nggak sih? bisa. Tapi pakai ini. Oh gitu. Ini masih basah. Nah, Oh. selesai. Jadi seperti ini viewers, ini gelas ya. Gelas. Gelas. Tapi Bahannya ada dari- beberapa orang yang menggunakan ini buat tirta tuh loh. Oh buat itu, iya benar. Jadi ini bahannya dari stoneware. Proses pembuatannya cuma 5 menit. Seharusnya. Dari ini. Seharusnya 5 menit. Ya, ini keren banget ya. Taruh aja di sana. Kalau dipegang. Ini mau dihancurin lagi nggak nanti? Bisa. Iya. Bisa dihancurin, bisa. Mau diginiin bisa. Oke. Atau mau tak kasih ke yayasan aja ya, diisiin stempel. Boleh. Boleh nggak sih? namanya. Tak stempel aja ya. Iya. Itu kita ada stempelnya soalnya. Oke. Ya, kita lanjut lagi ya. Gak apa, nanti Posisi. cuci tangan di sana. Ini beberapa hasil awal-awal waktu saya belajar. Awal-awal belajar bikin kayak Ya. pewarnaan yang nggak jadi, yang gagal-gagal sengaja tak taruh di sini. Ya. Jadi orang-orang yang ikut kelas di sini mereka ada bayangan, oh mau pengen bikin ini Ya. ini. Gitu. Cuman ya emang produk gagal sih. Enggak produk gagal. Yang paling pertama dibikin yang mana nih? Kalau boleh tahu. Yang pertama ini, Ini udah bagus banget ya. Ah, Ini ini pertama. ini asbak ya? Bukan. Nggak tahu. Nggak tahu. Karena Nggak gagal. tahu katanya. Lihatnya mau bikin asbak Tapi- tapi gagal. Iya, Nah iya. ini bikin gelas tapi Ini kalau gagal. dibalik kan ada lubang bisa jadi celengan sih kayaknya. Ya. Keren. Terus tempat pembakaran di mana ini? Di sini belakang. juga? Oh di belakang. Nanti Oh, kita oke. ke belakang. Sip. Nih ada contohnya aja sih. Oke. Itu lagi ngisiin handle gitu Ya. caranya. Oh iya tangkainya cangkir ya. Ya. Pakai handle. Kalau bikin handle manual atau ada Manual. cetakannya? Manual. Manual Semua ya? manual di sini. Nggak ada yang cetak. Iya, Kita- hasil karya seni nggak ada yang dicetak betul. Kalau misalnya Handmade. mungkin kalau misalnya sudah perusahaan gede mungkin ya, Hmm. untuk Mempercepat proses mempercepat ya, betul. prosesnya mungkin ya. Ya, ini kita on the way Better. ke rumah Iin. Kita Nggak masuk ke kesana. rumah nggak? Lagi kotor. Oh, lagi. Itu di rumah, Lagi. kalau di sini Iya. jual produknya nggak apa-apa. Nah, ini abaikan aja. Displaynya Serayu Pot. Kita boleh masuk ya? Cah.
Dulu Wow. kalau orang bikin, mereka pakai alatnya ini. Caranya, iya. ini alat tradisionalnya. Biasanya ini diikat di sana, Oke. ini ditarik-tarik kayak gini, ini pasti Muter. muter. Oh gitu. Iya, Ini iya, yang iya. tradisionalnya. Cuman tak jadiin pajangan aja sekarang. Heeh. Tapi Kak, ada nggak sih yang request buat pakai ini? Alat? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, karena mereka mending bikin sebenarnya sama aja, cuman beda di alat aja sih. Iya, iya. Prosesnya sama. prosesnya Kalau sama, cetakan baru beda. Iya. Karena kalau cetakan memang udah ada malnya, dia tinggal nuangin, Iya, tunggu, jadi. jadi. Iya, iya, gitu. betul, Kalau ini kan tetap ada effortnya kayak tadi. Iya, betul betul. Tapi yang ini juga bikin capek kayaknya ya. Kalau ini sangat capek sih. Jujur Kayaknya sangat nggak ada capek yang nih. mau ya. Susah lagi. Susah. Nggak bisa bikinnya. Tapi ini dulu pernah dipakai sama Pernah. Iin, sama Bapak juga ya. Berarti jadi legend ya sekarang di sini. Yo. Terus ini kayak Banyak nih. terakota gajah-gajah nih bikinnya sama pakai Ah, cetak. kebetulan yang gajah itu cetakan, tapi bukan dibuat di sini. Karena kebetulan waktu itu barang ketika masih ngambil dari orang. Oh gitu. Kalau yang lain udah semuanya nggak ada yang pakai cetakan, semuanya sendiri. Cuma kalau gajah ini bikinnya gimana? Pakai manual tangan ya? Ngebentuknya Cetakan, cetakan. cetakan ya. Oke, oke. Dia bikinnya cetakan. Oke. Kalau yang besar ini sama nggak? Bikinnya Sama. pakai alat yang tadi juga? Sama, tapi Berarti disambung. tanahnya banyak. Disambung Oh dia. gitu. Kita lihat Oh, yang di dalam ya? sebelah sini juga stok juga sih. Stok Bisa juga. dibilang kayak gudang lah Gudang. mungkin. Ada beberapa gininya. Nah, kalau boleh tahu ini barang-barangnya dijual nggak sih? Semua dijual. Semua dijual. Semua ya? dijual. Startnya Barang-barang dari lama. harga berapa? Kalau Macam-macam dari 10.000 sampai 1 10.000. juta ada. 1 juta. Yang Ada. 1 jutanya kayak gimana? Lebih gede daripada ini sebenarnya. Lebih gede daripada Oh, yang ini. Oh, ini. iya iya. iya. Mungkin biasa dipakai buat puleker atau apa gitu. buat Iya, iya. Upacara-upacara. Kayak gitu sih. Nah, buat viewers yang pengen tahu jam operasionalnya jam berapa nih? Kalau Jam 8.30 sampai jam 5. jam 8.30 sampai jam 5. Kalau mau foto Terserah. terserah anytime ya. anytime. Anytime. Iya, benar-benar. Anytime aja. Anytime. Terus pertanyaan terakhir nih untuk paketnya. Harganya berapa sih pada pengen tahu kan pasti? Kalau yang drawing Ya. itu 179. Itu dapat 2 pot. Kalau yang 179, drawing 2 pot. class. Kalau yang pottery class itu dapat 2 kilo tanah, tergantung tanahnya apa. Kan ada yang terakota, ada yang keramik Betul, kan. betul. Kalau yang keramik itu yang 400. Kalau yang 400 terakota itu dia di 270. 270. Berarti yang paling sederhana tuh yang 270 ya? Ya, 270. tapi itu belum food grade. Oh, belum food grade. Belum. Iya, Kalau iya, terakota iya. kan pasir rembes. Oh iya, kan. benar-benar nggak bisa. Pembakarannya dia cuma sekali. Di belakang Ya. itu ada tungkunya, kalau mau lihat bisa tak. Sekarang lagi ada orang bikin nggak? Lagi ada. Oh, boleh nggak di sini? Kita lihat dulu. Berarti untuk staff yang bakar khusus ya orangnya? Khusus. Atau bisa siapa aja? Khusus sih. Beda ya? Harus khusus yang kayak Ada gitu. tekniknya soalnya. Weh, udah pulang. Oh, udah Bu. Ya kita pulang. lihat aja deh. Jadi ini ovennya. Tadi Ya. habis ada pembakaran. Kalau yang ini buat si terakota. Ya. Kalau ini buat si stoneware, si Stoneware. keramik. Oh, Kalau ini suhu pembakarannya yang keramik itu sampai di 1200-an lah. 1200. Ada termokapelnya. Jangan dipegang dulu ya, Ya. masih. Ini Panas. suhunya lagi 235 karena tadi kita habis Wow. bakar di sini. Kalau suhu bakarnya berapa? 300. Suhu bakarnya itu sampai 1200. Oh, sampai 1000. Wow. Makanya mahal Iya. karena kita nunggu selama 8 jam nih Oh, di gitu. sini. Iya, iya. Jadi dalamnya. Jadi kita ngatur gasnya, kita ngatur Hmm. tanahnya, apinya, Iya. suhunya. Gasnya pun direndam air ya? Iya, Supaya biar nggak dia panas ya? Selain Iya, bener sih. dingin. Iya, itu Supaya deh, dia supaya nggak dingin, Iya. nggak beku gas di dalamnya, Oh, makanya gitu. diisiin air. Oh gitu ya, justru diisi air supaya Ya, nggak beku. kalau misalnya nggak, coba deh lihat kalau misalnya Hmm. sempat ke dapur, habis itu pegang gasnya. Ya. Biasanya kalau misalnya terlalu mompa, pasti Dia dingin ya? Dingin. Oh iya benar-benar, si tabung gasnya kalau Nah, pegang dingin. dingin. Ya? Nah, itu Iya. berarti di dalamnya itu beku. Beku. Oh, Gasnya biar iya, dia iya. nggak beku. Ini makanya diisiin air terus Ya. dicocor terus. Jadi suhunya stabil. Suhunya stabil Ya. dia. Itu Yang kita ini apa nih? Sorry. ini belum sempat Nah, ini namanya proses glasirnya. Kita udah lapisin glasir biar dia itu ada yang glossy kayak Ya. gini. Sorry di bawah. Ada beberapa yang doff. Kalau dipegang, iya ini masih doff ya. Ini benar-benar masih Iya. ada lapisannya. Jadi nanti baru di loading di sana. Tapi aslinya warnanya coklat kan? Kayak Enggak, abu-abu ya kayak kalau tadi. yang ini dia kalau nggak salah warnanya hitam deh. Hitam.
Semua bakalan, jadi ketika kita moles, Ya. warnanya pasti kayak gini. Oh. Tapi di warnanya itu emang kita udah isiin tulisannya kalau ini warna hijau. Hijau ya kayak gini, tapi Hijau. hasil akhirnya hijau hijau. dia. Iya, benar-benar. Jadinya glossy kayak gitu ya. Dibuat berapa yang glossy? Oke. Nih pesanan. Ya, ini ada lagi nggak tempat? yang Ini bisa aja sih. Ini yang terakhir ya berarti? Ya. Oke deh. Biasanya cuma di sini aja sih. Ini buat si terakotanya. Jadi ini bukan sumur ngomong-ngomong. Ini adalah tempat pembakaran. Tapi unik ya, ini memang sengaja dibikin bentuk gini atau gimana? Emang bentuknya kayak gini. Jadi dulu kita pakai buat si terakota. Cuman karena sekarang produksinya udah lumayan banyak, jadi Ya. biasanya tak bawa ke satu tempat sih, ada deket sini. Di sana pembakarannya. Khusus yang gitu. Jadi terakota. sekalian karena- bisa banyak gitu ya? Iya. Kalau sekarang lagi fokus ke si keramik. Iya, pakai oven. Jadi biasanya kalau kelas kan di tempat yang tadi Ya. workshop. Kalau saya sendiri kerja kalau ada pesanan di sini biasanya, makanya tak taruh oke. satu alat di sini. Gitu. Iya, iya. Oke. Ini timbangan apa ya? Ini buat ngukur. Jadi sebenarnya keramik itu agak complicated ya. Jadi harus ada beberapa serbuk yang dimasukkan untuk menciptakan warna hijau yang benar-benar hijau banget. Iya, Apa mau benar-benar. hijau muda atau hijau tua? Iya, berarti Yang mana warnanya warnanya dicampur kayak steady, gitu ya? sama kayak gini. Kita juga harus ngejaga. Nah ini sebenarnya pengennya warna biru nih segini. Oh, Tapi oke. karena kita nggak bisa ngejaga apinya waktu Apinya itu, tetap ini. apinya terus ngobar, warnanya hilang, jadinya ngeredup kayak gini. Ya. Sama kayak ini, harusnya warnanya hijau tapi malah Jadi bopeng. warna bopeng. Tuh. Tapi Ini kalau juga kayak gini tetap dikirim? Biasanya tak tanya klien. sih, Ya. mereka pada mau atau mau dibuatin ulang. Kalau misalnya pada mau, tak kirim. Kalau mau dibuatin ulang, paling saya yang masak. Iya. Atau enggak paling bisa dijual Dijual di display ya? di- Jadi, karena kan nggak ada capnya selain cap serayu. iya, betul. Oke, ya. Jadi, ini merupakan tempat terakhir dan tempat kita mengakhiri virtual tour kita hari ini. Ya, Siap. Iin, thank you. Makasih Terima banyak kasih udah ngizinin Yayasan Puspita Aman. Mahidara untuk join dan bekerja sama untuk kita bersama-sama tahu Serayu Pot seperti apa kayak gitu. Ya, saya pamit undur diri dulu. Terima kasih mewakili tim Yayasan Puspita Mahidara. Mohon pamit undur diri. Terima kasih Iin sekali lagi, sukses Terima untuk kasih. usahanya. Terima kasih. Ya, semoga semua sehat selalu di era pandemi saat ini. Om Santi 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 Om. Dah. Serayu.